Hai, Tabi pun. Kami mahasiswa KKN Unila periode 1 tahun 2022 Kelurahan Gunung Mas. Ikut kami ke kelurahan yuk. Tunggu. Sebelum kita lanjut, kenalan dulu yuk. Pangli pandang kilidan, pangli pandang sakit lipang jak kundang. You payu ku terima. You payu kaya. Udah, ayo lanjut lagi. Tempatku ini yang paling indah. Gunung-gunung pun tersusun megah. Sawah dan ladang tumbuh dan subur. Rakyat-rakyatnya. Kelurahan Gunung Mas terletak di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Jalan Patimura Gang Darwis nomor 19 Kupang Kota, yang berjarak kurang lebih 3 km dari pusat kota, dengan luas wilayah kelurahan sebesar 24 hektar meter persegi, dengan memiliki 16 RT yang dibagi atas 2 lingkungan, dengan jumlah KK sebesar 810 KK, dan dengan jumlah penduduk 2.837 jiwa. Kelurahan Gunung Mas dibatasi oleh beberapa wilayah. Di sebelah utara, Kelurahan Kupang Tebak; sebelah selatan, Kelurahan Teluk Betung dan Kelurahan Kangkung; sebelah barat, Kelurahan Kupang Kota; dan di sebelah timur adalah Kelurahan Kupang Tebak. Kelurahan Gunung Mas dipimpin oleh seorang lurah yang bernama Ibu Sri Suprapti SH. Hijau dan luas, alam terbentang. Kegiatan 40 hari kami baru dimulai. Birunya langit terhambat megah. Lukisan dari Tuhan. Program kerja sosialisasi COVID-19 adalah program di bidang kesehatan yang membahas seputar isu kesehatan yang sedang marak di dunia, yaitu coronavirus. Pelaksanaan program ini dibagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pembagian masker secara gratis, dan yang kedua adalah sosialisasi itu sendiri. Pada kegiatan yang pertama, yaitu pembagian masker secara gratis, kami melakukannya sebanyak 2 kali, yaitu di minggu pertama dan minggu kedua. Dalam kegiatan ini, kami mengelilingi daerah pemukiman masyarakat Gunung Mas sembari membagikan masker dan mengingatkan untuk selalu menggunakan masker sebagai bagian dari protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Kegiatan yang kedua adalah sosialisasi mengenai COVID-19 yang dilaksanakan di kantor Kelurahan Gunung Mas. Karena sedang PPKM, kami membatasi banyaknya jumlah peserta, yaitu sekitar 20 orang. Materi yang diberikan dengan menggunakan metode presentasi melalui slide dengan rangkaian acara pemberian materi serta tanya jawab, sehingga harapannya peserta sosialisasi mampu memahami secara mantap. Selanjutnya adalah program yang melibatkan anak-anak, yaitu EKAMI, singkatan dari Edukasi Karakter Mingguan, merupakan program yang mengedukasi karakter kepada anak-anak. Latar belakang hadirnya kegiatan ini ialah keprihatinan kepada dunia pendidikan di Indonesia.
Minimnya pendidikan yang mengajarkan tentang karakter pada anak menjadi salah satu latar tercetusnya program ini. Karakter bisa dibentuk sejak usia dini. Untuk itu, kegiatan ini diproyeksikan kepada anak-anak. Program ini memberikan edukasi dengan memaparkan karakter-karakter positif pada anak, dengan harapan anak-anak mampu mempraktikkan kegiatan ini di kehidupan sehari-hari. Karakter yang kami edukasikan antara lain perilaku jujur, disiplin, religius, serta tolong-menolong. Progja yang selanjutnya adalah SEDAP, yaitu singkatan dari Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi. Progja ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus kebocoran data pribadi di sosial media. Tujuan sosialisasi ini adalah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga sebuah privasi dan untuk mengurangi kasus-kasus kebocoran yang sangat merugikan. Contoh dari kasus-kasus tersebut adalah penipuan, penculikan, bahkan terlilit pinjaman online tanpa kita ketahui. Selain itu, kami juga memberitahukan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu sedang dirancang. Nah, kegiatan penghijauan selanjutnya adalah THGM, yaitu singkatan dari Tanaman Hias Gunung Mas. Progja ini merupakan progja penghijauan yang kelompok kami lakukan dengan tujuan melestarikan lingkungan, agar lingkungan kembali asri dan sehat. Kegiatan ini dilakukan seminggu sekali hingga 2 kali, yaitu di hari Senin dan Jumat. Kami berharap dengan adanya tanaman hias yang berupa bunga krokot dari kami dapat bermanfaat dengan baik di wilayah Kelurahan Gunung Mas, terkhusus di Gang Pancur Mas. Sesuai dengan tujuan awal kami, yaitu melestarikan lingkungan agar lingkungan kembali asri dan sehat. Adat pakaian no berpenjung makai tapis jung sahat. Selo madapok genjung waktu mejeng disesat. Sesat penano moneh ngomong mak dapok salah ngocap. Agau begawai pepung ino cawo lem adat tando gawe maurung panitia nomor pakat. Netik tabuh kelenong mak makai musik barat makai canang makai gung eno tetik lem adat. Tego disegei ngomong. Program kerja Vertical Garden merupakan program pemanfaatan dinding di sepanjang Gang Pancur Mas sebagai lahan penanaman tanaman hias dan sayuran kangkung. Latar belakang dari kegiatan ini adalah melihat minimnya lahan untuk bercocok tanam di Kelurahan Gunung Mas. Oleh karena itu, dipilih solusi berupa vertical garden. Vertical garden merupakan salah satu cara untuk menanam lebih banyak tanaman di lahan yang lebih kecil. Sesuai dengan namanya, vertical garden merupakan rangkaian tanaman yang ditanam di atas media tanam, kemudian disusun ke atas. Berbeda dengan kebun atau taman konvensional yang dibangun secara mendatar, bercocok tanam dengan konsep vertical garden memiliki banyak kelebihan yang menguntungkan.
Dalam proses ini, kami menggunakan botol bekas 1,5 liter sebagai potnya. Project selanjutnya adalah pemasangan convex mirror atau yang biasanya kita sebut dengan cermin cembung. Cermin cembung biasanya terpasang di tikungan-tikungan yang cukup tajam. Selain itu, juga bisa diletakkan di sudut jalan yang tidak memungkinkan bagi pengendara untuk melihat lintasan berikutnya atau disebut dengan blind spot. Dengan cermin cembung, pengemudi bisa melihat kendaraan lain agar lebih waspada. Dan dapat disimpulkan, dari kegiatan kami ini bertujuan untuk mengurangi kecelakaan dan mengantisipasi kejadian yang mungkin terjadi akibat kurangnya rambu di sekitaran jalan tersebut. Karena di depan kantor Kelurahan Gunung Mas itu adalah jalan yang kecil dan ramai digunakan oleh pengemudi motor, karena jalan tersebut merupakan jalan tembusan antara Jalan Patimura dengan Jalan Sultan Hasanuddin, di mana hampir setiap waktu selalu ada pengendara motor yang lewat. Untuk itu, kami pasang kaca ini agar menjadi tanda peringatan bagi pengendara motor yang akan berpapasan di daerah tersebut. Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan ini terlaksana pada Posyandu Sri Rezeki Kelurahan Gunung Mas tanggal 10 Februari 2022. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan materi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat melalui buku panduan kader yang diciptakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang kemudian kami jelaskan dan diskusikan kembali bersama peserta sosialisasi. Sosialisasi ini dapat kami katakan sukses karena mendapatkan feedback yang baik dari para peserta sosialisasi. Harapannya, dengan diadakannya sosialisasi PHBS ini, Kelurahan Gunung Mas mampu memiliki lingkungan desa yang bersih, sehat, dengan sanitasi yang baik agar pada akhirnya seluruh warga desa akan menjadi sehat dan memiliki daya tahan tubuh yang selalu kuat. Pangli pandang kilidan, pangli pandang sakit lipang jak kundang. You payu ku terima. You payu kayak dia. Beranai awas, muli lamon pembudi. Pangli pandang kilidan, pangli pandang sakit lipang jakundang. You payu ku terima. You payu kayak dia.